Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Sabel terkena telak oleh serangan dari Bayril. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Sabel yang masih berusaha untuk kembali melanjutkan pertarungan dengan Bayril. Di sana Bayril berkata, "Hentikan perlawananmu yang sia-sia dan jadilah tahananku dengan tenang. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku." Dengan tiba-tiba Bayril terkena sebuah serangan. Ternyata itu adalah serangan dari Sabel. Sabel berkata, "Bawa Konwalton ke sini. Dia sudah berada di atasmu." Di atas Sabel, Konwalton sudah bersiap mau menyerang. Dan Konwalton pun langsung menyerang Sabel sampai kepala Sabel terpenggal. Di saat Sabel telah terpenggal, dengan tiba-tiba kita kembali di waktu saat gerbang teleportasi baru dibuka. Sabel berkata, "Hampir saja aku mati." Ternyata Sabel mempunyai sihir untuk memutar kembali waktu ke suatu titik tertentu. Dan pada akhirnya Sabel kembali ke situasi di saat sebelum memasuki pertempuran yang intens 5 tahun lalu, ketika seluruh negeri sedang gempar atas upacara penunjukan Jamin Walton sebagai penyihir agung. Sabel pertama kali mendengar berita itu ketika dipenjara di ruang bawah tanah dari kelompok matahari yang terkenal mengerikan. Tidak seperti dirinya yang dikunci di sel yang gelap gulita. Jamin terlihat tersenyum cerah di koran di bawah sorotan negara-negara. Untuk pertama kalinya dalam hidup Sabel merasakan amarah yang membuat hatinya membara. Dia bersumpah akan membalas kebencian dan kemarahan itu dengan cara tertentu. Dan untuk melakukan itu, dia butuh kekuatan yang lebih besar. Sejak saat itu, Sabel mengabdikan dirinya untuk mempelajari otoritas ilahi siang dan malam. Dan sebagai hasilnya, dia berhasil menembus tembok sebagai Grandmaster, memperoleh power yang dapat mengubah aliran ruang dan waktu dengan meminimalisir hukuman pembalikan sebab akibat. Sabel memperoleh kemampuan yang bahkan membatalkan kematian sekalipun. Kita beralih di sisi Sabel yang lagi bergumam. Rasa sakit karena terpotong masih tetap terasa. Itu menghabiskan banyak energi mental, jadi mustahil untuk menggunakannya lebih dari 2 kali. Konwalton, dia sudah memenggalku sebelum aku bisa bereaksi. Aku menyadari pergerakannya, tapi pergerakannya itu terlalu cepat. Ditambah lagi power milik Bayril dan ahli pedang yang tidak dikenal itu juga cukup merepotkan. Kali ini aku harus bertindak dengan lebih hati-hati. Kita beralih di tempat Jamin dan Vincent yang lagi bertarung. Vincent bergumam. Dia muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Dengan tiba-tiba, Jamin sudah berada di belakang Vincent dan sudah bersiap mau menyerang. Untungnya Vincent bisa menahan serangan dari Jamin. Jamin berkata, "Kamu terlihat sedikit gentar." "Mana mungkin? Asal kamu tahu, aku tidak pernah kalah dalam adu pedang." Setelah itu, Vincent langsung menyerang balik Jamin. Tetapi Jamin masih bisa menahan semua serangan dari Vincent. Jamin bergumam, "Tidak diragukan lagi, ilmu pedangnya memang mengerikan. Sensitivitas mana serta kecepatan reaksinya juga tidak main-main.
memang menjengkelkan. Namun kemampuannya sebagai ahli pedang sudah melampauiku. Kalau begitu, aku akan menggunakan api naga. Dengan tiba-tiba pedang Jaemin mengeluarkan api. Dan Jaemin pun langsung menyerang Vincent dengan pedang api naganya tersebut. Di sisi Vincent, dia berkata, "Itu ilmu pedang sihir yang cukup hebat. Itu memang mengesankan." Dengan tiba-tiba Vincent menyerap semua api naga milik Jaemin. Ternyata power milik Vincent adalah menyerap kekuatan lawan langsung ke dalam tubuh. Jaemin bergumam, "Sudah aku duga. Jadi itu power yang bisa menyerap serangan. Aku tidak pernah menyangka itu juga bisa menyerap sihir kelas 9. Vincent berkata, "Kelompok Zenith berkata bahwa aku ada hanya untuk membunuhmu." 5 tahun lalu, di saat upacara pengangkatan Jaemin Walton menimbulkan keributan di kelompok Zenith. Zenith yang merasakan akan datangnya krisis berencana untuk menciptakan senjata manusia demi membunuh Jaemin Walton. Dan suatu hari, tetua Zenith memanggil Vincent. Dan tetua itu memberi Vincent kekuatan yang besar. Ternyata kekuatan itu adalah penyerapan kekuatan lawan. Kita beralih kembali di situasi sekarang. Di sana Vincent sudah bersiap mau menyerang Jaemin. Dan Vincent pun langsung menembakkan kekuatan itu ke arah Jaemin. Jaemin bergumam, "Aku tidak bisa menahannya dengan sihir. Pertama-tama, aku harus menggunakan Beyond Avalon untuk pergi ke dimensi lain. Tidak, entah apa yang akan terjadi jika aku menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Meskipun ini pertaruhan, aku harus mempertaruhkan segalanya pada pedang ini." Dan Jaemin pun langsung mengeluarkan tebasan ekstrimnya. Dan membuat kekuatan Vincent pun terbelah. Tidak hanya itu, tebasan ekstrim milik Jaemin terus melaju ke arah Vincent. Dan pada akhirnya Vincent pun terkena oleh serangan Jaemin, sampai membuat tubuh Vincent terbelah. Tidak hanya itu, serangan Jaemin pun sampai membuat tempat di sana terpotong oleh serangan Jaemin. Di sisi Vincent, dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan ada orang yang menggunakan teknik seperti itu. Harus aku akui, kamu memang musuh alamiku. Tapi kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku, karena kamu tidak lebih dari sekedar anjingnya Zenith. Aku harus mencari tahu cara keluar dari sini." Di saat Jaemin mau mencari jalan keluar, dengan tiba-tiba di belakang Jaemin ada sebuah cahaya yang sangat besar. Ternyata itu adalah Vincent. Dan tubuh Vincent yang telah terbelah oleh serangan Jaemin, tubuh itu telah menyatu kembali. Vincent berkata, "Kamu memang manusia yang menarik." Ternyata itu bukanlah Vincent, melainkan Dewa Zenith yang memasuki tubuh Vincent. Dewa Zenith adalah salah satu dari 12 dewa yang merupakan dewa perang dan perdamaian. Seorang psikopat yang menghancurkan segalanya dengan dalih demi mencapai perdamaian. Dan dahulu kala, dia merupakan musuh bebuyutan yang mampu memberi perlawanan sengit melawan Diablo Volfir. Jaemin bergumam, "Meski wujudnya berbeda, tapi secara naruriah aku bisa tahu kalau itu adalah Zenith. Tiba-tiba turun seperti ini. Apa yang sebenarnya dia pikirkan?" Dewa Zenith berkata, "Mataku memang jeli. Ini benar-benar tubuh yang bagus. Kamu cukup hebat sebagai seorang manusia.
Apa kamu bersedia melayaniku? Dengan tiba-tiba, Jaemin pun langsung menyerang Dewa Zenith. Akan tetapi, serangan Jaemin bisa dihancurkan dengan mudah oleh Dewa Zenith. Akan tetapi, itu hanya pengalihan. Dan Jaemin pun langsung menyerang Dewa Zenith dari atas. Di saat Jaemin mau menggunakan tebasan ekstrim, dengan tiba-tiba Dewa Zenith sudah berada di belakang Jaemin. Dan Dewa Zenith pun langsung menyerang Jaemin. Meski terkena serangan dari Dewa Zenith, Jaemin masih bisa bertahan. Jaemin bergumam, "Tidak aku sangka dia mampu melompati ruang tanpa peringatan apapun. Jika bukan karena armor hitam ini, tulang-tulangku pasti sudah hancur berkeping-keping." Dewa Zenith berkata, "Inilah kemahakuasaan dewa yang sesungguhnya." Teknik yang dilakukan Dewa Zenith adalah alam dewa. Teknik itu adalah gerakan spesial tingkat tertinggi yang hanya bisa dilakukan oleh 12 dewa. Membuat penggunanya dapat berpindah antar ruang dengan bebas tanpa peringatan apapun. Jaemin berkata, "Saking maha kuasanya, kamu ditinggalkan oleh Dewa Matahari. Apa kamu mendengarnya dari Pyro? Jadi begini caramu melampiaskan amarah setelah ditinggalkan oleh tuanmu." Dengan tiba-tiba, Dewa Zenith langsung menyerang Jaemin. Dewa Zenith berkata, "Meski wujudku tidak sempurna, kamu pikir aku tidak bisa merobekmu? Manusia tidak akan pernah bisa melampaui dewa. Sepertinya kamu salah." Dengan tiba-tiba, Gremia muncul di belakang Dewa Zenith. Jaemin berkata, "Bagaimana menurutmu? Ini adalah produk rekayasa sihir super. Umat manusia masih terus berusaha untuk maju. Berbeda dengan kalian yang tetap stagnan. Kamu bilang manusia tidak akan pernah bisa melampaui dewa. Sepertinya kamu masih belum paham. Jadi biarkan aku memberitahumu. Lihatlah baik-baik. Manusia tidak memiliki batasan." Dewa Zenith bergumam, "Apa dia benar-benar berniat mati bersamaku?" Dan Gremia pun langsung menyerang Dewa Zenith dengan kekuatan penuh, sampai membuat area di sana hancur. Apakah Dewa Zenith sudah terkalahkan oleh Jaemin? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.